Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali dengan ibu-ibu cantik pada hari ini. Dan tak lupa pula kita sanjung sajikan salawat bagi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang saya hormati ibu-ibu dari program CGP Guru Penggerak di Kecamatan Timah Gajah, selamat datang. Dan Ibu Kabupaten Bendung Mulia dan ibu-ibu yang telah hadir pada hari ini kami ucapkan ribuan terima kasih. Adapun di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu CGP yang melaksanakan pengimbasan pada hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan kita dapat di sini melaksanakannya demi kemajuan anak-anak bangsa yang kita bimbing, yang kita didik. Semoga nanti ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini juga membawa pulang hasil yang dapat kita berikan ke lembaga kita masing-masing, ya ibu-ibu. Ya. Di sini kepada ibu nanti yang akan disampaikan kepada ibu Umi dan Ibu Ita adalah masalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, nanti di situ akan disampaikan lebih jelasnya kepada Ibu Ita dan Ibu Umi. Nanti kami harapkan di sini kepada ibu-ibu kita ikuti, kita laksanakan nanti setelah kita di lembaga. Dan di sini hanya ini mungkin saya sampaikan sebagai acara pembukanya. Nanti kita buka bersama ya Bu. Nanti kita dengarkan bersama-sama dan kita langsung nanti kita sampaikan, kita laksanakan di lembaga kita masing-masing. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kami berdua ya, Bunda Yuni Kastum dan saya Jadriani adalah calon ibu penggerak angkatan 8 di Kabupaten Bendungan. Jadi untuk hari ini kita bersama-sama melaksanakan diseminasi tugas aksi nyata dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi kami berdiri di sini bukan berarti kami paling pintar, bukan kami berarti kami mampu, gitu, atau yang paling tahu. Tapi di sini kita membuat kelompok belajar, ya. Kita diskusi bersama-sama mengenai budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Mungkin sebenarnya dari beberapa hal sudah kita lakukan, hanya saja mungkin pelaksanaannya seperti apa, langkah melaksanakan budaya positif seperti apa, nanti akan kita bahas bersama, ya. Oke, nah sekarang ibu-ibu silakan berdiri dulu maju ke depan ibu-ibu. Ayo, Semangat ibu-ibu. silakan ke depan dulu. Dan sekarang tangannya gini, sebelah gini, sebelah gini ya nunjuk, satunya gini. Nah dia harus satu, silakan. Ya. Oke, harus sama sejajar. Berarti yang kanan, benar-benar yang kanan. Oke, ya kanan. Iya kan untuk nulis kanan saya dan kiri ya. Oke, berarti sekarang ini kan untuk nulis ya. Jadi sekarang ibu boleh tulis ke tangan temannya. Oh berarti terbalik ya, terbalik tangan temannya. Yang mana? Itu sih. Ibu tulis ke tangan bawah, kalau di sebelah. Nah, gitu maksudnya ya. Beda ya. Oke, sekarang ibu silakan tutup mata. Tutup matanya, ya, jangan ngintip ya. Oke, tutup matanya. Sekarang kita bayangkan sekolah impian dan sekolah harapan kita. Udah belum? Sebutkan nama sekolah kita, nama TK kita, dan ingat wajah murid-murid kita, ingat nama murid-murid kita. Sudah? Kalau sudah dulu. Kemudian ibu gambarkan sekolah impian masing-masing. Silakan ditulis di lengan temannya. Silakan ditulis sambil menutup mata, terus sambil menulis, boleh satu seperti ini, yang kedua. Silakan ditulis. Semoga impian kita ini nanti akan wujud, ya, dan dicapai. Silakan ditulis. Boleh panjang lebar, diimpikan seperti apa sekolahnya, harapan-harapan dengan rekan kerjanya. Silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan dibuka matanya. Oke. Jadi kita berharap ibu, tadi sudah ibu gambarkan apa yang ada di pikiran ibu sekolah harapannya. Sudah, itu simpankan di lengan teman di lengan kawan kita. Ya berarti kawan kita itu sudah menjadi saksi harapan kita itu seperti apa. Jadi dari harapan ibu setelah belajar modul 1.4 budaya positif ini, kita dapat melakukan di sekolah. Oke, bisa? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bu Yuni Kastum. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du.
sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada misconception tentang teori kontrol yang umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William, dalam kontrol teori terdapat beberapa misconception tentang kontrol yang itu. Satu, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahwa untuk perilaku yang tidak disukai. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian siswa tersebut akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan perbuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Jika kita membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka tidak perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Di sini kita lihat stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia, yaitu stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Memaksakan ada pada saat membutuhkan gagal. Model berpikir menang dan kalah. Ibu-ibu kasih semangat. Pandangan tentang dunia yaitu teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model pemikiran memang menang. Model berpikir menang. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baiklah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran kita ada dua, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru, yang kedua berpusat kepada murid. Nah, yang kita terapkan sekarang yang mana, Ibu? Yang mana, Ibu? Murid. Iya. Sekarang yang kita terapkan pembelajaran yang berpusat kepada
ada murid. Betul sekali, pembelajaran yang kita terapkan saat ini yaitu pembelajaran yang berpusat kepada tubuh. Nah, ini ada makna kata disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berhasil dari motivasi internal. Jadi dalam diri sendiri, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Yang kedua, Diana Bos menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplina yang juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid mengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang lain yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah nilai-nilai motivasi perilaku manusia. Pernah kita memberi penghargaan kepada anak murid untuk waktu semester atau pembagian rapot, itu bukannya tidak bagus untuk anak murid yang lainnya. Yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ibu, Dejen di dalamnya. Bunda, Lanjut. nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Apa aja itu, Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang bertakwa mulia. Iya, terus Bu. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Nilai-nilai kebajikan menurut profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Baik, Bu. Itu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Udah, ke selanjutnya. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Ibu. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan
Yang kelima, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasakan senang. Ya, di sini ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan yang bertahan hidup? Seperti apa contohnya, Bu? Kita. Kebutuhan kita yang makanan. Ya, yang pertama makanan. Kalau tidak ada makanan kita tidak bertahan hidup. Yang kedua pakaian. Yang ketiga Tempat tinggal. tempat tinggal. Itulah kebutuhan yang bertahan hidup untuk kita. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Diperhatiin, Perhatian. dipeluk. Iya. Ya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang itu ada kebutuhan seperti dipeluk, disayang, dimanja. Kadang-kadang ada anak yang ingin dimanja oleh gurunya. Itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Apa itu, Bu? Kebutuhan penguasaan. Kemampuan anak. Yang lain, Bu? Kemampuan itu bisa kita bilang masalah kita tenang waktu ada yang mencerah kita, ada yang mengejek kita. Itu kebutuhan penguasaan kita tetap tenang, sabar. Itulah kebutuhan penguasaan. Tetap seseorang selalu mengejek kita, selalu apa itu memberi maaf kepada orang itu, ya kan? Kita membuka pintu maaf. Itulah penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Kan Bu, kebutuhan kebebasan Leluasa, bebas memilih apa yang ingin dia lakukan. ya kebebasan, yang kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk melakukan kegiatan, bermain, belajar, bekerja kelompok. Itu kita memberi kebebasan kepada anak kita. Dan yang kelima, kebutuhan senang. Apa itu kebutuhan senang, Bu? Kebutuhan kesenangan kita. Misalnya anak itu merasa gembira gitu, dalam melakukan suatu kegiatan, tadi bermain, belajar, Ada sama, Bu, ya? Iya, Sama. Kebutuhan itu kesenangan. Ya, kebutuhan kesenangan itu yaitu dia waktu bermain atau mengerjakan sesuatu, misalnya membuat hasil karya. Hasil karya yang apa namanya? Yang dibuat sama anak, yang dikerjakan anak, itu dia merasa senang. Karya-karya yang berrelevan. Ya, ini kebutuhan dasar. Ada 5 yang kita terapkan. Mungkin pembelajaran segi penerapan segi 3 institusi bisa kita tampilkan dulu sekarang. Contoh penerapan segi 3 institusi. Di sini pernah saya buat di sekolah penerapan segi 3 restitusi kepada anak. Jadi kalau Mas saya gimana itu orang Ini ada 3 restitusi. Ada contohnya waktu penerapan kepada anak di sekolah.
Sewaktu belajar di belakang sayang. Ya, tapi pasti kita semangat.
nilai tinggi. Jadi dia tidak melaksanakan sesuatu atas inisiatifnya sendiri. Oke. Yang ketiga yaitu motivasi ekstrinsik ya. Motivasi ekstrinsik itu adalah menjadikan mereka orang yang selalu ingin dihargai, kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya Bunda. Selanjutnya tindakan guru terhadap murid. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, ibu-ibu, ketika lihat 3 judul ini ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira ada yang terbayang nggak di pikiran kita? Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi? Ada beberapa kata yang sudah kita kenal ya, misalnya seperti hukuman. Kalau konsekuensi kita sudah pernah dengar ya. Kalau restitusi itu hal yang baru atau sudah pernah dengar? Hal yang baru ya Bu? Itu adalah hal yang baru. Nah, ini adalah yang kami dapatkan di buku. Jadi saya akan memaparkan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa kita lihat hukuman itu tidak terencana tiba-tiba. Misalnya ketika anak-anak menggunakan minuman, mungkin hukuman tidak berupa fisik saja, tapi bisa secara verbal atau secara lisan. Menggunakan minuman, ya ampun rasanya. Nah itu adalah berupa hukuman. Kita rencanakan atau tidak? Enggak ya, itu tiba-tiba ya. Nah itu yang dikatakan hukuman. Jadi dia terjadi tiba-tiba aja gitu. Kalau kita mau marah ya udah marah aja gitu. Itu yang dikatakan hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sifatnya terencana. Kenapa terencana? Misalnya kita mengadakan kegiatan di awal tahun, biasanya membuat peraturan kelas ya. Kalau sebelumnya kita membuat peraturan kelas. Kalau misalnya datang terlambat, akan diskors misalnya, bisa jadi nilainya kurang ya seperti itu ya kalau sebelumnya ya. Kemudian ketika membuang sampah sembarangan dan ketahuan misalnya, bisa jadi suruh ambil sendiri, mengut sendiri, atau terlambat berdiri satu kaki ya. Kalau dulu ya sebenarnya seperti itu ya, itu ada konsekuensi. Jadi kita udah buat kesepakatan dulu, hukuman ketika tidak memakai seragam sekolah apa, membersihkan kamar mandi, itu yang dikatakan konsekuensi. Memang berupa hukuman, tapi dia konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan atas kesepakatan. Ya, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Sebelumnya ketika kita memberikan hukuman, kita cari solusi enggak? Langsung marah aja kan? Ih, ampun jangan masak tonan, kan aku numpahin kawannya. Kan gitu. Udah bersihkan. Nah, seperti itu kan? Kalau hukuman ya. Nah, jadi di restitusi ini kita diajak membuat keyakinan kelas namanya. Apa itu? Keyakinan kelas. Kalau dulu bahasanya peraturan kelas, sekarang kita ubah menjadi bahasa yang lebih positif, yaitu keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran tertentu, maka kita harus memperbaiki kesalahannya. Supaya apa? Supaya kesalahannya itu tidak berlanjut. Yang kedua, supaya dapat solusi dari permasalahan tersebut. Ya, oke. Selanjutnya Bun. Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Saya jelaskan dulu ya supaya kita tahu posisi kita itu ada di mana. Yang pertama sebagai penghukum. Penghukum itu ya kalau memang anak marah ya langsung tidak marah. Anak salah langsung kita marah. Nah itu adalah posisi penghukum. Dia tanpa nanya dulu sebabnya apa, kenapa bisa terjadi, langsung aja dia marah atas tindakan yang dilakukan oleh si anak. Ya. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Seperti apa itu? Misalnya nih, mungkin kita nggak marah, ya. Ketika anak tumpahkan minuman atau nggak sengaja mungkin kawannya kena jatuh, kena kaki kawannya jatuh, misalnya itu kan. Kita nggak menghukum, nggak menghadik, nggak apa, tapi kita bilang gini, ya ampun nak, janganlah ditumpahin kayak gitu, kan bundanya capek. Nah, itu menghukum atau enggak? Enggak kan? Tapi membuat merasa anak bersalah apa enggak? Iya, iya kan? Membuat anak menjadi merasa bersalah. Akhirnya kan dia dulu, iya, karena aku akhirnya airnya tumpah.
jadinya bundanya capek bersihkan, kan gitu kan, akhirnya menjatuhkan semangatnya, ya. Kemudian yang ketiga kan sebagai teman, bisa ketika tumpah, oh kakak tumpah yang minumnya, ya udah, nggak apa-apa, sini ya bunda, itu adalah posisi sebagai teman. Nah yang keempat sebagai pemantau. Pemantau tuh gini, dia lebih cool. Kok tumpah? Itu lapnya, bersihkan. Nah itu seperti itu. Ya, itu pemantau. Kayaknya lebih cool gitu, tapi ya, aduh rasanya jagoan juga kan gitu. Nah kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu seperti apa? Manajer itu adalah ketika terjadi, kita ambil aja contohnya tentang yang menumpahkan air ya. Misalnya gitu kan kita tanya, kita ada laki, misalnya sudah kita lap, terus kita panggil, kakak, kenapa bisa tumpah air minumnya kak? Dia kan akhirnya menjelaskan, begini bu, tadi kan aku nggak sengaja lagi ngambil kamu di belakang, terus maju ke depan, rupanya tersenggol bu, kan gitu. Oh gitu, kan kita jawab seperti itu, oh gitu. Kalau bunda kita dalam posisi kakak, juga kakak, bunda akan seperti itu, nggak sengaja akan tersenggol, kan gitu. Nah hanya saja, kakak bisa nggak lebih hati-hati. Jadi kakak jangan berusaha gerakannya, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika bergerak jangan terlalu aktif, ya. Kita mengajarkan seperti itu dengan bahasa yang positif. Nanti setelah ini kakak masih suka nggak gerak-geraknya sembarangan, apalagi lagi berani, lagi makan gitu kan? Iya bu, enggak lagi, besok kakak akan duduk yang tertib dan lebih tenang. Nanti seperti itu jawabannya, ya. Bisa jadi kita tahu penyebabnya apa, tidak langsung menghukum, tidak langsung marah, gitu ya. Nah kemudian dari kelima posisi ini, ibu-ibu sudah sadar kan, sudah ingat ya, posisi kita itu ada di mana kira-kira? Tidak perlu dijawab, ya, tidak perlu dijawab. Itu akan menjadi tugas kita sendiri. Oh iya, gimana posisinya? Ada di kelima-limanya di diri kita ya. Nah, saya juga seperti itu. Karena di saat tertentu, saat hilaf misalnya, kita bisa menjadi penghukum juga. Ada yang nggak sadar diri ya. Jadi ketika memang lagi istilahnya kondisinya baik, bisa jadi kita memang menjadi manajer, kan seperti itu. Teman, iya, menjadi teman. Ternyata yang paling efektif dari kelima posisi kontrol tersebut adalah yang manajer, ya kan? Setuju ya? Sepakat ya? Itu ada posisi manajer. Terus memangnya kok sebagai teman salah? Ada positifnya, ada negatifnya. Contohnya kalau kita biarkan ya udah nggak apa-apa. Besok seperti itu lagi, ya udah nggak apa-apa. Aku nggak mengerjakan tugas, misalnya nih, saya tidak mengerjakan tugas, apa nanti bunda itu nggak marah dia, nggak apa-apa lah, kan seperti itu. Jadi ada saat tertentu menjadi posisi teman itu baik, ada saat tertentu ternyata tidak efektif dilaksanakan, ya. Oke, selanjutnya udah itu makin saja. Ya. Nah, ini kata-kata yang contoh seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita langsung lihat aja pada posisi manajer karena itu penekanan saat ini. Diusahakan sebagai guru kita menjadi seorang manajer di sekolah kita masing-masing terutama, ya. Ini apa yang kita yakini? Kita nanya sama anak-anak, apa yang dia yakini? Artinya keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Jadi dia supaya ingat, ya. Kemudian yang kedua, apa yang kamu yakini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan saat melaksanakan restitusi namanya. Ya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, seperti tadi. Nah, ketika kakak geraknya suka rusuh, misalnya, kira-kira nanti bakalan terjadi hal-hal yang lain tidak? Iya bu, nanti kalau kakak rusuh bisa jadi ketendang temannya, kesepak minum temannya, kesepak kotak nasi temannya, kan seperti itu. Nah kalau begitu, jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Nah, akhirnya dia memperbaiki kesalahannya. Oh ya sudah, kalau begitu aku harus mengontrol diriku. Nah itu bahasanya seperti itu. Cuman anak-anak kan punya bahasanya masing-masing ya. Dan itu dilakukan dengan bahasa positif. Artinya kita memang kalau di anak TK itu harus ya sering-sering kita ingatkan gitu ya, supaya tidak terulang lagi. Karena anak ketika 5 menit kita kasih tahu dia patuh, 5 menit kemudian dia sudah lupa. Jadi memang kalau di TK kita harus berulang-ulang ya. Silakan Bu selanjutnya.
Nah, ini ya, udah tadi kan, udah saya tanyakan ya, posisi kontrol apa yang kita miliki, sudah ya, sudah tahu bisa memperbaiki diri. Insya Allah bisa. Kalau kita merasa jadi penghukum, oke, aku sudah ingat nih yang disampaikan sama Bu Gaita. Nah, bisa ya. Ketika jadi teman, berarti harus ada penguatan. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi ada penguatan supaya tidak terulang lagi hal seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya Bun. Nah, ini dia untuk melaksanakan restitusi tadi, kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Kita aja kalau mengikuti aturan males ya kayaknya ya. Misalnya suruh datang tepat jam 7, kayaknya males kan. Kepulang harus jam sekian, kayaknya kan lebih apa yang penerapannya sepertinya lebih banyak jadi pembangkang daripada mentaati aturan. Maka dari itu bersama anak-anak kita membuat keyakinan kelas. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Ini bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Berbeda ya, berarti keyakinan kelas sama peraturan ya, yang lebih rinci dan nyata. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, artinya secara umum. Jadi tidak terlalu spesifik, tapi kegiatannya itu terlaksana. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, jadi bahasanya tidak negatif ya. Misalnya jangan berlari-larian, itu negatif kan? Kalau dulu kita cuma sudah buat ya Bu ya, tapi masih peraturan kelas namanya. Jadi kalau di peraturan kelas dulu kita udah buat bahasanya positif, berjalan ya. Nah kan gitu artinya anak jangan lari gitu, tapi bahasanya lebih positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Misalnya kan nggak mungkin kita membuat peraturan tapi di lingkungan kita sendiri nggak ada. Misalnya kadang ada peraturan di SD yang tidak sesuai sama TK, jadi nggak usah kita terapkan di sekolah, nggak usah kita buat keyakinan itu. Yang kelima, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah ini kita tanyakan ke anak-anak ya. Misalnya nih kita buat di tahun ajaran awal ya, seperti saat sekarang ini kita membuat keyakinan kita bersama anak-anak, tapi tanya nih pendapatnya sama anak-anak, kira-kira hal yang bagus kita laksanakan di sekolah apa saja. Misalnya anak-anak nanti jawab tuh, ini Bu, nggak boleh ini Bu, nggak boleh ini. Kalau anak-anak kan seperti itu, jawabannya nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh. Jadi nanti tugas guru lagi membuat bahasa yang positif ya. Jadi kita terima masukan dari anak-anak, akhirnya dia ingat, oh iya kemarin aku bilang nggak boleh seperti ini. Jadi dia mungkin akan menerapkan hal tersebut ya. Kemudian terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali. Nah jadi udah dibentuk, kita lihat, kita bacakan lagi, udah cocok belum? Sudah. Jadi kakak-kakak sudah paham belum? Sudah. Kakak-kakak dan abang-abang akan melaksanakan keyakinan kelas ini dengan baik dan benar atau enggak? Iya Bun. Nah seperti itu ya. Oke, selanjutnya belum nih. Selanjutnya itu ini langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat ya, seperti dijelaskan tadi. Yang kedua, mencatat semua masukan anak ya, kita masukkan, kemudian baru kita revisi. Terus menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau anak-anak kan memang bilang cuma seperti itu kan bahasanya masih nggak boleh, masih negatif. Jadi tugas guru ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu meninjau kembali daftar pendapat yang dicatat. Kan banyak tuh, misalnya ada 40 anaknya, ada 40 masukan misalnya, atau ada 20 masukan. Oh ini terlalu banyak, mungkin poin ini dan poin ini kayaknya hampir mirip, udah disatukan aja gitu. Jadi kita bentuk, kita sepakati menjadi beberapa keyakinan ya. Kemudian yang kelima, yang keenam, ya meninjau keyakinan kelas secara bersama-sama. 3-7 keyakinan kelas. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas ya, agar bisa dilihat sama anak ini. Oke, selanjutnya Bun. Nah ini dia restitusi ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan menebus
kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki hubungan. Berarti ya, restitusi paham kan? Berarti beda dengan penghukum, berbeda dengan konsekuensi, berbeda dengan menjadi kontrol diri dan juga berbeda ya. Jadi untuk melaksanakan keyakinan kelas, ketika anak-anak melaksanakan keyakinan kelasnya itu tidak sesuai, dia melanggar ya, bisa kita katakan melanggar, maka kita pecahkan dengan restitusi. Kamu itu videonya jalan? Video di HP? HP tuh. Jalan. Sempet gak jalan ah? Iya, kan dulu. Orangnya memang. Oke. Selanjutnya ya, itu adalah segitiga restitusi ya. Oke, tidak panjang lagi. Lanjut Bunda Mi. Nah ini dari segitiga restitusi tadi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita buat keadaan penenangan, jadi baru kita gali kenapa kesalahannya itu bisa terjadi. Yang kalimat yang digunakan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya Bun, sisi validasi tindakan yang salah, kita tanya nih sama anak-anak. Dek, sini dek. Lihat tadi apa? Biar ganti yang 4 orang soalnya. Panggilin dia. Sabar deh, kan mantu deh, kan udah susah hati sebenarnya. Apa ya? Tapi cepat-cepat nyelesaikan ya. Dipanggil rektor. Kan kakak. Dek, dudukkan dulu di sini, Dek. Udah keluar satu, soalnya 4 orang, apa? Itu langsung tapi ada apa nih udah lagi nih saya. Pura-pura aja lah. Ulang dari pertama kalau bisa kira aja. Dari 1 kalau bisa. Mau masuk lagi kok. Udah. Ini dia tadi ya. Sisi dengan identitas. Kalimatnya digunakan berbuat salah itu tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan seperti itu. Kemudian kita menyelesaikannya. Habis itu kita bisa cari solusinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, Bunda Umi, sisi validasi tindakan yang salah. Kita tanya sama anak-anak, memangnya tadi ngapain? Numpain minum Bunda. Ini betul atau salah? Salah. Dia paham. Ternyata ketika yang dilakukan itu adalah salah. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Nah, udah kita tanya nih kesalahannya apa, terus kita tanya, kakak tahu kan yang tadi salah? Iya Bun. Nah, supaya kakak tidak mengerjakan hal yang seperti tadi, tidak melakukan kesalahan seperti tadi, apa yang harus kita lakukan? Dijawab, iya Bun, kakak nggak rusuh lagi, nanti biar nggak tumpah di depan kawan. Nah, seperti itu ya.